Sebenarnya tadi udah pada datang Maxim, cuma di mana coba tuh pada mencar-mencar tadi. Coba kita lagi sambil cari-cari ya. Luna juga, nah itu dia tuh Ratu ya, sini yuk. Ratu Sofia. Ratu Sofia, silakan. Di pangku sama Pak Ade sini. Di sebelah Mas Agus. Maunya di pangku sama Cornelius Sani terus. Hai, dibocorin. Ratu. Mana Maxim mana tadi udah ada Maxim. Coba ya, lanjut ya terus jalan aja ya. Luna juga masih udah di jalan nih, udah deket sih katanya. Ya lanjut. Ya, jadi ini adalah film mudik dan Bang Anggi Umbara Brothers ini adalah film pertamanya juga, benar ya, Mas Anggi? Ini adalah film pertama dari Umbara Brothers Film. Okay. Yang kita inisiasi pertama kali dan kita distribusikan sendiri dengan partner dari Makara Production dan Ruby Entertainment serta Raw Entertainment. Oke, ini kan kayak udah pertama, terus juga jadi penulis, sutradara, dan juga produser. Nah itu ada bedanya nggak? Biasanya kan sutradarain, menulis juga. Nah ini sekaligus juga jadi produser. Ceritain dong susahnya apa atau ada tantangan baru lagi nggak? Iya, jadi kan sekarang ini lagi udah ngetren ya, jadi para komika pada jadi sutradara ya kan. Ya bukan gitu Mas Arif. Para komika pada jadi sutradara ya kan. Terus para pemain sekarang jadi sutradara semua. Jadi kayak saya, kayak sutradara udah jobnya udah makin nipis nih, udah makin banyak saingannya gitu. Jadi saya harus mencari sesuatu yang baru lah gitu. Jadi adalah coba-coba jadi produser, semoga bisa berhasil dan sesuai dengan apa yang saya impikan, keluarga kita impikan, dan ayah saya legasikan ke saya dan ke kita sekeluarga gitu. Iya, baik. Ini katanya juga sempat ada nanya ke penonton di sini, ya ke wartawan yang di sini ngomongin soal diimpikan, tapi penasaran juga pernah dengar katanya film Gundik ini terinspirasinya atau dapat ide besarnya itu dari mimpi. Itu benar nggak? Itu ini serem juga ya kalau mimpi. Ya, jadi saya pernah cerita, saya pernah bermimpi datang ke sebuah tempat di pinggir pantai, ke sebuah rumah, terus sama teman-teman saya. Terus kita obrol-abrik ke rumahnya, kita main-main di sana. Terus pas di sana saya nemuin buntut ular, saya tarik buntutnya. Ternyata ular itu panjang, ngelilingin karang di bukit pinggir pantai itu. Ternyata ujungnya itu ya cewek gitu kan, ngeliatin saya kayak bete banget gitu kan. Nah ini saya langsung, wah ini Rokidol gitu. Nah itu yang ada di benak saya terus selama bertahun-tahun. Kayak mimpi itu sekitar tahun 2007-an ya, 2007-an gitu. Jadi 2007 atau 2010-11an. Terus mimpi itu stuck aja di saya gitu. Kayak one day itu saya harus membuat film ini nih tentang Nyiro Kidul gitu. Saya mencari, berkontemplasi dan segala macam, journey-nya membawa sampai akhirnya ke titik ini gitu kan. Dari situ sih awalnya. Dari mimpi ya. Itu udah inget nggak pas kapan tuh tepatnya? Udah lama banget nggak? Tepatnya pas saya sama teman-teman dulu kan kita sering road tripan ya. Di jalan kita road tripan, terus istilahnya kalau orang Jawa atau orang ya kita lah gitu ya, pertemanan, persahabatan dan pengajian bareng, kita melakukan apaktilas gitu kan. Jadi mengunjungi makam-makam dari ujung ke ujung. Kayak pada saat itu kita lagi melewati daerah Yogyakarta, dari Jawa Tengah gitu. Terus ya mimpinya di situ. Terus itu udah lama banget sebenarnya stuck di sini gitu. Habis itu dapat ide-ide yang lain masuk, ya apalagi tentang si Gundik ini semuanya ya berkorelasi. Oh ini ternyata harus tentang itu gitu. Jadi kalau secara timeline itu nggak linear sebenarnya di kepala saya. Tetap akhirnya nyatunya di sini. Mungkin untuk konfirmasi nanya ke sebelahnya, Bang Arif benar itu ya? Saya ularnya. Saya hanya memastikan aja. Oh betul. Kepalanya udah lebih boleh. Males juga ya. Makanya buntut saya nggak ada kan. Di sini juga ada eksekutif produser dan juga pemain Mas Agus Kuncoro. Boleh tepuk tangan teman-teman. Dan juga satu peran utama juga di film Gundik ini. Gimana Mas Agus sebagai Mas Oto ya kan, yang mana akhirnya kayaknya meninggal ya gitu ya. Lanjut. Boleh nggak kasih sedikit sebagai satu produser? Emang dia meninggal? Dia nggak meninggal. Nah itu kirain kan saya dia kan terakhir kan dia mau matung. Matung situ, nah itu berarti mengalami nasib yang lebih mengerikan dari kematian. Coba boleh dijelasin nggak soal karakter dari Mas Oto itu gimana sih sebenarnya terakhirnya itu?
Boleh gak nih diceritakan gitu? Atau yang dirasain deh, kira-kira tuh gimana tuh? Kemana tuh? Ini udah pada nonton semua kan? Udah. Tapi kan masih menggantung tuh kayaknya tuh untuk film Gundik 2 sih kayaknya ya. Sebenarnya sih film pertama karena Angginya nulis sendiri, terus nyutradarin sendiri, memproduserin sendiri. Saya pikir berarti Anggi bisa mengeluarkan semua apa yang dia mau kan ketika dia itu semuanya sih dia lakukan sendiri gitu. Saya pikir ini akan menjadi sebuah film yang Anggi banget pada akhirnya kan kayak gitu. Jadi ya udah, ketika saya baca skripnya juga ini sangat-sangat fresh dan sangat menarik ya. Karena maksudnya horror, ada haze-nya, terus ditambah bumbu komedi sedikit, something sih buat saya. Terus kalau menjadi executive producer gimana rasanya, Mas? Saya pikir kalau bisnis gitu ya, sebelumnya saya banyak bisnis di tempat yang lain itu cuman karena emang bukan kerjaannya dan cuma naruh duit doang gitu, biasanya berantakan. Jadi saya pikir apa yang saya sudah kerjakan bertahun-tahun ya mungkin saya harus di situ juga kali bisnisnya. Jadi ya saya pikir ya udah ya chip in di film ini. Jadi saya juga ikut kerja di situ juga, segala macam di situ juga. Jadi emang nggak, ya mungkin itu benernya seperti itu. Baik, ini kita coba tadi udah kita ngobrol sama Mas Anggi Bana, tadi ngobrol lagi sama Mas Agus juga. Nah kita coba kenalan satu-satu dulu ya untuk semua case. Mungkin mau menyapa-nyapa mungkin dari Ratu Boy. Oke. Ya. Dan mungkin sekalian juga kasih tahu gimana memerankan sesuai dengan karakternya masing-masing gitu ya, boleh. Halo semuanya, selamat sore. Halo, nama aku Ratu Sofia. Di film ini aku berperan sebagai Mary yang lagi hamil tadi. Iya. Dihamili siapa kamu? Kalau di film dihamili Baim dong. Iya. Jadi berperan sebagai Mary itu lumayan sulit di bagian hamilnya. Karena memang sebenarnya kan aku memang belum pernah hamil ya. Dan langsung hamil gede gitu 9 bulan. Awalnya tuh aku tuh agak bingung gitu, nih bawa perutnya gimana ya, lari-larinya gimana ya. Cuma ternyata kayaknya itu tuh emang udah otomatis aja langsung gitu, karena perutnya gede. Jadi kalau lari-lari tuh harus agak ngangkang gitu. Terus kalau duduk juga harus agak pelan-pelan. Ecek-eceknya kan ibu hamil gitu ya. Seru sih sebenarnya, cuman agak begah aja sih karena harus diikat terus perutnya setiap hari. But itu pengalaman yang luar biasa buat aku, pengalaman yang sangat seru. Dan aku senang banget aku bisa merasakan perut gede kayak gimana. Gitu sih. Gitu. Udah. Jadi pengen lagi ya? Hah? Mau. Mau, tapi nanti sama suami aja gitu. Iya. Oke, lanjut mungkin ke adik kita dulu ini, Mas Juli, boleh silakan. Gimana tuh memerankan? Oh itu lumayan susah juga ya. Ceritain dong, kenalan dulu, terus mungkin jadi apa tadi, terus pengalaman itu. Halo semuanya, aku Zara Kensilano Bangun. Aku yang sebagai Zio kecil. Selama syuting sih, waktu kayak jadi cewek gitu, awalnya malu, tapi demi acting harus dibiarin aja gitu. Oke, terima kasih Bu. Kita set-set. Selamat sore teman-teman semua, terima kasih untuk kehadirannya sore ini. Saya Foni Anggraini, peran saya di film ini adalah sebagai ibunya Baim. Di sini sih saya supporting aja, tapi saya ingin mengucapkan selamat kepada UBF, kepada Umbara Brothers Film untuk film pertamanya Mas Anggi. Terima kasih sudah ngajak saya di proyek ini. Ini berarti proyek ke-8 saya bekerja sama dengan UBF. Iya, kalau dapat gelas tuh udah banyak banget ya. Piring, gelas, payung semua ya Mas. Jadi selalu menyenangkan bekerja sama dengan UBF. Terima kasih Mas Anggi, Mas Bonti, Kak Bonda dan semuanya. Kembali kasih Mbak Foni. Luar biasa. Boleh selanjutnya Ibu. Selamat sore teman-teman wartawan. Kemarin ada yang lain lagi, tapi sekarang saya di sini jadi pelengkap penderita ya. Udah nonton kan? Dan cita-cita Mas Danu, almarhum bapaknya Mas Anggi, yaitu sahabat saya, tercapai. Sukses Anggi.
Boleh Pak Produser. Ya, selamat sore teman-teman semua. Ya, saya di sini dapat 60 scene dan 61 Pak. 61 scene dan semuanya dijadikan saya sebagai makhluk halus oleh Pak Reni. Enggak kelihatan. Jadi makhluk halus di film ini. Ya kurang lebih seperti itu. Terima kasih kepada Bro Anggi, emang kerjasamanya luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Budiman. Saya di sini sebagai eksekutif produser dan kebetulan dengan Mas Bonti juga. Di sini sebenarnya yang menarik sih pada saat kita pertama kali ketemu Mas Anggi gitu. Jadi pada saat waktu itu Makara sedang mengadakan persiapan mencari sutradara, director. Berjalannya waktu ternyata Mas Anggi malah jualan sama kita. Ternyata saya mencari malah kita dicari, jadi kita kebeli juga dan jadi di situ akhirnya kita berkolaborasi ya Mas ya, dari Makara maupun dari Umbara Brothers dan Ruby juga ya. Semoga harapannya film Gundik ini sukses menjadi box office. Terima kasih teman-teman media, wartawan, semua para cast di sini yang sudah mensupport dari produksi Gundik ini dan akan tayang di tanggal 22 yang datang. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bonti, sebagai salah satu dari 3 Umbara Brothers ini yang paling nggak punya kontribusi di film Gundik. Bertepatan dengan saya waktu itu lagi ada job di luar kantor lagi. Kita ketemu tapi di set banget. Ya, itu kontribusi saya tuh satu nemenin Anggi sama Lodamin kartu. Satu hari. Satu malam itu aja. Tapi terus terang yang membanggakan dari film ini adalah buat saya akhirnya kita bisa membangun, bekerja dengan sistem yang kita buat sendiri yang bismillah akan capai cita-cita kami dari dulu, yaitu adil ke kru dan pemain. Di sini pertama kali kita tidak lagi sebagai production service, tapi kita memang memproduksi film ini sendiri. Bismillah, mudah-mudahan kedepannya akan bisa better. Amin. Sebelum itu aku siap kita kedatangan sudah kehadiran oleh big legend kita Om Tio Pak Sodewo. Ini bergabung dengan kita. Sini Jenderal, Jenderal. Darah itu merah Jenderal. Ya dilaju Bunda. Selamat sore teman-teman media semuanya. Perkenalkan saya Indah Destriana, produser dari Umbara Brothers Film. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman media yang udah hadir. Mungkin tadi udah diceritain dan udah sempat lihat juga openingnya bahwa ini adalah film pertama kami. Mungkin kami selama ini dikenal sebagai production house yang hanya memproduksi film untuk PHPA, studio-studio besar di Indonesia. Tapi alhamdulillah sekarang kita bikin film pertama nih. Mudah-mudahan juga teman-teman media bisa support biar Umbara juga bisa buat karya-karya lain yang lebih banyak, lebih bagus. Sama yang tadi udah sampaikan Pak Bonti bahwa kita mengikut sertakan banyak kru, bukan hanya jadi kru yang dibayar lalu pulang, tapi kita pengen semua kru memiliki film ini sampai tua, bisa bangga, keluarganya juga lihat bahwa mereka bukan cuman kerja, udah bawa uang tapi juga bawa karya. Terima kasih semua. Terima kasih Bunda. Perkenalan dulu sebelum disundut. Silakan Om Tio. Emang boleh ngerokok di sini? Kan nggak ada apinya. Asik banget ya. Tetap lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua sudah hadir. Tolong di review yang keren-keren ya. Aman Om Tio. Amin. 8,3. Oh, 8,3. Naik haji saya di situ. Terima kasih. Udah mau ngapain lagi? Mau ngapain? Anda siapa? Saya jadi jenderal mempunyai partai biru. Ada adegan apa di sana? Adegannya saya diperkosa. Enak gitu tadi Om kayaknya ya. Saya diperkosa oleh syaitan. Iya, nggak enak rasanya. Nah, yang bebek mana nggak ada? Masih dikawal provider. Ya udah, gitu deh pokoknya. Enak, nggak bisa bangun.
Nggak bisa bangun dari nggak susah dirinya. Terima kasih itu aja. Yang banyak. Ya, tepuk tangan dulu untuk Om Tio. Lanjut ke Kang Dian, sini boleh. Main. Vendor catering. Oh iya. Selamat sore semuanya teman-teman, rekan-rekan wartawan. Sambil gini ngomongnya dong. Oh iya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Saya tahu Jakarta itu macet, tapi kalian bisa hadir di sini itu suatu kebanggaan buat saya. Senang didatengin banyak orang-orang. Ya begitu. Saya di Gundik saya sebagai Sahot. Sahot itu adalah anak buahnya Mas Agus Kuncoro, si Oto. Seru sih, pertama kali saya menerima tawaran ini dari manajer saya itu saya tanya dulu, belum skenario, tapi begitu tahu sutradaranya dalam Mas Anggi Umbara langsung aja saya mau, karena dari dulu saya ingin kerjasama dengan beliau dan akhirnya kecapean juga. Terima kasih loh Mas Anggi Umbara. Yeay, akhirnya kesampaian juga gitu. Dan tantangannya di sini ya so far kita udah berlatih dengan coach juga di sini, dan hal yang paling menarik itu waktu duel sama Luna Maya itu paling seru. Kenapa? Karena setannya Luna Maya. Itu bilang gitu. Sebelum dia menjadi suami orang waktu itu kan? Iya, sekarang iya, gitu. Suami ya istri? Istri. Bentar ya Mas ya, saya mau ke sini dulu. Nggak, saya mau ngambil mangkok nih Mas. Iya. Saya mau beli yang ini udah diusir satpolnya. Kalau saya dulu eksekutif itu juga pemeran belum ngomong. Yaudah ini, saya cuci motor dulu ya Mas. Tunggu gantian dulu ya, Bang Arif ya. Lucu banget nih. Saya WA aja ya. Jangan gitu, bentar. Tak dulu, kan suatu produser. Oke. Kalau tadi Mbak Ida sampaikan bahwa ini film milik kami bersama, buat saya sangat iya. Karena ketika awal ditawari dan saya baca skrip, saya bilang sama Mas Anggi, boleh nggak kalau tokoh saya androgini gitu. Dan kemudian diiyakan. Artinya eksplorasi buat karakter yang saya mainkan yang udah Anda lihat ini juga baru pertama kali, dan mungkin di Indonesia juga jarang banget aktor dapat privilege untuk ikut kontribusi menentukan karakter. Saya nggak tahu efeknya di Anda yang nonton, tapi tokoh itu tokoh androgini, dan bahagia banget saya dapat kesempatan untuk explore dengan karakter yang macam itu, yang mungkin nggak akan 2 atau 3 kali dapat kesempatan seperti ini. Semoga karakternya, semoga filmnya ngendon di kepala Anda cukup panjang. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Nah, baru kita sambut ini dia, Maxim Boyke. Bingung kan bedain gue yang mana? Halo, protes banget. Pas sih aku sebenarnya nontonnya jam 5 kok. Waktu itu. Boleh langsung. Waktu Indonesia Selatan. Silakan Mas Maxim, ini pas banget giliran Anda. Jadi kalau saya pikir, Maxim. Saya Arif Jidu. Tuh, ini dia aja rela kok. Sama orang nih, pakai jaket kuning, yang ini yang benar Maxim. Tapi kamu pakai ya perawatan? Enggak ya, dulu dah. Hasilnya kelihatan loh. Aslinya mau sampein. Bentar ya. Nanti ya. Gue salah judul kali ya? Gue di sabar gantian dulu. Wah, berarti udah nonton dong? Udah. Lebih ya, gue juga belum. Berarti lebih cepat ya tadi nontonnya ya, makanya keluarin lebih cepat ya? Enggak, dan kayaknya emang jadwalnya itu. Oh begitu? Wow. Oh iya. Terima kasih semuanya teman-teman media yang udah datang. Sorry aku telat. Gimana filmnya menurut kalian? Oke, bagus.
Ya Maxim bisa lanjut dong. Jadi gimana menurut kalian? Saya? Bisa aja gue. Oh, bahasa Prancis dong. Nggak bisa saya. Je m'appelle Théo Gosson. Merci beaucoup. Croissant. Pour Benyek. Pour venir. Terima kasih sudah datang. Oke, tepuk tangan dulu dong. Nah baru nih kita ke pemeran dari Zio tadi, tepuk tangan dulu. Zio Dewasa. Oh ini berarti tahu pinjam maaf ya. Ini ada Mas Raymond. Ini dulu Mas Raymond dulu. Kita kan formatin dulu yang jadi monster ya. Karena Mas Raymond nih mungkin belum banyak yang nggak kelihatan juga. Kiri kelihatan. Perkenalkan, nama saya Raymond. Saya berperan sebagai Zio besar yang berwarna biru. Seru ya kan? Itu membutuhkan perjuangan sekali menurut saya, karena emang benar-benar menyiksa. Ya fisik ya, kita fighting soalnya. Aku fightingnya sama Zio besar. Iya. Mudah-mudahan filmnya boom. Oh amin. Terima kasih. Oke, tepuk tangan Mas Raymond menjadi Zio Dewasa. Kita langsung foto bersama. Ya kita ngobrol dulu, kasih kesempatan untuk Zio Dewasa dulu. Balik lagi. Itu yang belum make up ini. Ini udah make up. Hah? Seri? Iya, sorry. Silakan Bang Arif. Ya begitu, terima kasih banyak yang udah. Wih, luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Belum. Halo, selamat sore, saya Arif Didu. Di sini saya berperan sebagai Reza ya. Reza ya? Parsi. Kok Pak sih? Oh, Reza ya. Pati. Ini menyenangkan karena tadinya saya pikir di film-film sebelumnya itu saya tuh selalu kok diajak ngerasanya kayak tusuk gigi di meja gerobak pangsit. Ada syukur, nggak ada syukur. Cuma di sini agak kecelek sih setelah ngeliat diajak main, saya lihat main siapa aja? Ada Maxim, ada Mas Agus, ada dia. Anjing yang keren-keren berarti ya kan? Ternyata enggak dong. Gue dihadirin untuk bikin mereka terlihat keren. Iya dong. Ada yang cakep, ada yang jelek. Cakep terlihat karena ada yang jelek kan? Ini saya. Jadi saya itu agak bingung ketika ngerti perampok. Emang perampok ada yang begini ya? Gitu. Tapi mudah-mudahan sih bisa keterima lah sebagai bubu, saya juga terima lah gitu. Jadi kalau yang mau pesen catering bisa hubungi ke saya juga. Jadi itu aja, sekali lagi terima kasih udah nonton. Udah ya, balik lagi ke Oke, oh balik lagi? Iya, aku pengen nanya aja kan sebagai pengantin baru. Film pertama ya kan yang sudah sama suami istri gitu kan. Terus juga salah satunya kalau nggak tahu mungkin soundtracknya dari Bro Maxim ini adalah bandnya sendiri. Itu gimana rasanya bandnya menjadi soundtrack juga di filmnya? Awalnya sih juga. Ya. Sebenarnya itu spontan. Kita tuh ngobrol sama Anggi, kita dua-duanya suka lagu-lagu yang lumayan keras ya. Terus kayaknya sempet bilang, mau nggak bikin soundtrack? Dan itu masih lagi proses reading. Malamnya setelah itu yang Anggi bilang kayak mau bikin soundtracknya, aku langsung bikin sih. Jadi ada bagian Jawanya itu yang aku pengen tadinya bahasa Jawa tapi jadinya bahasa Indonesia, soalnya gue nggak bisa bahasa. Kamu cakep banget sih. Terima kasih banget. Makanya gue tuh harus jauh-jauh dari dia, soalnya dia tuh ini. Kalau syuting nih sama Arif ya, bisa take 50 kali. Dan happy banget. Kita juga waktu itu udah sempet ketemu sama Anggi, kita memang pengen bikin project bareng gitu kan. Kapannya kita mau bikin film bareng gitu. And akhirnya kita bikin Gundik. Tadinya aku pikir aku yang bakal jadi Gundiknya. Soalnya aku nggak tahu arti Gundik. Oh, Gundik itu. Oke. Jadi aku dikasih peran perampoknya. And premisnya itu kan dari heist yang bikin aku kayak sangat tertarik, soalnya film heist itu kan seru, and then ditambah bumbu-bumbu horor gitu sih yang bikin tertarik juga dengan film ini.
gitu. Oke, terus ngerasain ketika tayang sudah menjadi suami istri dengan Kak Luna gimana tuh? Final drama. Nah itu komentarnya besok aja. Oh. Oke. By the way, where is she? Belum ya? Belum. Dia baru sampai dari ini Italia sebenarnya. Ya, aku juga belum ketemu sama dia. Enggak sih, dari awal emang kita mau planning emang ada sedikit komedinya tipis aja, tapi agak kebanyakan maksudnya. Terus akhirnya dibuang beberapa, soalnya banyak adegan dibuang yang komedi karena kita ngeliat ini terlalu tebal nih komedinya gitu. Jadi kita mau ini menjadi horror komedi bukannya komedi horror gitu. Dan prosesnya adalah pokoknya kita serahin semua ke Arif Didu aja gitu kan. Oke. Jadi kalau itu lucu ya karena saya bikin, tapi kalau nggak lucu ya karena Arif Didu nggak lucu. Fitnah ini fitnah. Tapi ini jujur kalau berapa kali kerjasama sama Pak Anggi, yang menarik adalah saya biasanya nunggu kejutan-kejutan ketika lagi di set. Soalnya dia suka begitu. Duh, ini kita giniin aja. Dan biasanya works gitu. Kalau yang menyenangkan kerja sama Pak Anggi itu anjing ngejilat gue ya. Mau ada judul baru dia. Gitu Pak Anggi tuh gitu. Jadi saya walaupun saya dari latarnya adalah komedi, tapi ketika diajak ke sama Pak Anggi saya tenang banget gitu karena bentuknya diskusi dan biasanya works komedinya gitu sih. Oke. Padahal di belakang aduh mau tuh gue lagi nih gue nembokin komedi gitu kan. Nah, jadi emang dari awal dari dulu pertama kita syuting kan di Comic Cat yang part 2 ya. Emang salah satu yang saya bilang kan nih yang presence-nya di antara semua komika di Indonesia gitu ya, yang presence-nya ada gitu yang paling saya sukai di layar sinema ya. Ya ada dulu gitu kan. Jadi paling murah. Ya, dan dia juga enak diajak diskusi gitu kan. Dari semua film saya selalu kayak enaknya gimana nih gitu. Saya selalu menanyakan dulu kan gimana karakter dia mau diapain, komedinya mau seperti apa, dan kalau bisa setiap scene tuh ada punch-punchnya gitu lah. Jadi nggak melulu harus yang terstruktur premis atau punchline, tapi yang apa aja bisa dijadiin punchline gitu. Nah itu pengennya selalu ada kolaborasi dari setiap pemain. Dan kenapa Arif Didu ya karena memang dia selalu bisa memberikan itu gitu kan ke filmnya, memberikan bonus lebih lah terhadap itu. Kemudian bonusnya dibayar juga ya Pak Bu Produser ya. Oh ada. Mesti bikin lampiran kontrak Bu ya. Ya tapi jadi penasaran deh kan tadi ada adegan yang di-cut karena mungkin terlalu banyak lucu. Nah itu saya ngomongin sama Bang Arif Didu juga. Ya jadi nanti pas lagi mungkin hari pertama tayang akan kita keluarin satu klip. Nah, itu akan dijual terpisah ya Pak ya? Akan dijual terpisah bentuk CD nanti. Kayak mainan bocah. Enggak, maksudnya ada nggak sih ngomongin Bang Arif Didu juga terus soal komedinya, ada nggak sih yang nggak lolos dari lembaga sensor? Ini kan lumayan thriller tadi ya. Sensor, aduh, kita ngomongin sensor kayak gini. Udah pusing ya? Dikit penasaran. Ya banyak gitu. Jujur kita 1 jam yang lalu masih di situ mengeluh kesah tentang sensor yang belum keluar. Udah hari ini gitu. Dari kemarin kita udah Uber. Kita pertama kali peninjauan ke sensor tuh bulan Oktober deh. Kita udah minta peninjauan tahun lalu gitu kan. Udah dikasih revisinya. Terus dia mau udah hasil jadi. Jadi birokrasi yang agak sulit sih gitu menurut kami ya para filmmaker. Awal Mei udah kita kasih lagi ke sensor. Hasil revisinya udah full yang udah jadi dengan CGI segala macem. Terus direvisi lagi, kita lakukan revisi. Pas udah kita revisi lagi, kita kasih lagi, direvisi lagi gitu kan. Jadi nggak habis-habis revisinya. Untuk mendapatkan 17 dan udah kita kasih kemarin, akhirnya libur panjang kemarin. Jadi sampai tadi siang, tadi sore ya baru kita dapat ini sensor yang 17 tahun. Jadi yang teman-teman saksikan di sini itu masih yang 21 tahun. Oh. Jadi beruntunglah kalian yang bisa melihat 21 tahun, adegan potong kepala, adegan minum darah, segala macam itu udah nggak ada di 17 tahun. Yang akan tayang nanti itu bukan hasil yang 21 tahun. Director's cut ya yang mereka lihat ya? Yes. Ini 21 tahun yang kita jangan revisi, biarin ini aja. Nah itu 21 tahun kalanya. Nah ini yang ditonton hari ini adalah yang udah lulus sensor 21 tahun. Jadi beruntung lah cara kalian. Yang 17 nanti tanggal 22 itu tadinya mau kita tampilin nanti yang 17 tahun, tapi karena nggak keluar
akhirnya udah ditambahin yang 21 tahun. Jadi kita jujur masih bermasalah dengan birokrasi yang sistem yang dibuat oleh LSF ya, sehingga jam 11 malam masih harus telepon-teleponan apa segala macam, masih ribet banget. Jadi mungkin harus diperbaiki ke depannya lah. Oke. Mungkin nanti ada deleted scenes-nya yang kita keluarin juga. I don't know, kalau ada boleh dibolehkan extended sih. Iya pasti.